kitab atau surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, ini adalah seri yang kedua ya. Ini seri yang kedua. Kita sudah membahas 2 minggu yang lalu untuk seri yang pertama. Ya, seperti biasa, saya akan mengulang beberapa untuk review supaya kita boleh diingatkan kembali. Lalu saya akan langsung melanjutkannya dengan pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan di seri yang kedua ini. Baik, saya akan mulai dengan share screen. Bentar ya, share screen, sabar sebentar. Oke, share screen. Oke, sudah muncul ya. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas topik ini, kekudusan hidup jemaat Korintus. Jadi ini seri yang kedua ya. Nah, ini tentunya topik atau subtopiknya ini kan secara keseluruhan ini berjalan dalam terang Injilnya. Jadi di dalam kitab Korintus ini Paulus memberikan banyak ini ya, pengajaran-pengajaran praktis yang nanti kita akan lihat ya, itu secara gamblang itu langsung disebutkan kamu harus bagaimana, begini, begitu. Lalu yang terjadi di dalam kehidupan jemaat seperti apa itu dipaparkan ya, dipaparkan secara gamblang ya, dipaparkan secara langsung supaya kita boleh juga melihat atau belajar di dalamnya ya. Jadi kita boleh melihat bahwa Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya, dan di dalam kebenaran firman-Nya Tuhan itu memberikan kepada kita itu apa ya, semua hal itu boleh dicatat ya. Jadi sehingga di dalamnya ada satu kejujuran ya, ada di dalamnya kemudian kita bisa belajar dan boleh kemudian melaluinya ya, kita boleh dibentuk ya. Nah, kita secara keseluruhan saya memberikan tema besarnya adalah berjalan dalam terang Injilnya. Jadi Paulus memberitakan Injil di dalam seluruh perjalanan misinya. Nah, di dalam memberitakan Injil itu tentu ada kendala. Setelah kemudian terbentuk jemaat di sebuah tempat, ya, misalnya ini di Korintus, orang-orang Korintus tentu mereka hidup ya di dalam kehidupannya masing-masing yang ada pergumulannya. Paulus melanjutkan perjalanan lain ke jemaat-jemaat lain, ya. Nah, mereka kemudian di dalam kehidupan mereka yang sehari-hari daily life itu mereka menemukan berbagai macam tantangan, dan di situ kemudian jemaat atau kita boleh katakan mungkin pengurus ya pengurus jemaat begitu ya, mereka beberapa yang sana yang bisa kontak dengan Paulus ya, ada dalam konteks ini misalnya pas Paulus ada di dalam perjalanan dekat di satu daerah, kemudian mereka bisa mengunjungi ya, dan kemudian mereka report. Nah, report apa? Ya, report masalah-masalah yang terjadi, problema-problema yang terjadi. Nah, supaya melalui problema harapannya di sana kemudian jemaat itu boleh diajar dan mengalami satu pertumbuhan yang baik ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa sejak gereja berdiri pertama kali ya, sejak Injil diberitakan bukan berarti tidak ada masalah ya, tapi boleh kita melihat justru ada masalah, tetapi kita yang hal pentingnya adalah kita lihat firman Tuhan itu mengguidance ya, yang memandu, memimpin setiap kita. Nah, secara khusus hari ini kita bicaranya adalah masalah yang terjadi berkaitan dengan kekudusan hidup jemaat Korintus. Oke? Dan jemaat Korintus. Nah, kita akan review sebentar. Nah, ini yang sudah kita bahas ya. Jadi nanti yang akan kita bahas kira-kira ini ya, secara keseluruhan. Sekarang kita ada di poin pertama, kita sudah bicara soal favoritism issue, itu kita sudah bahas. Nah, hari ini nanti kita akan bahas problemanya adalah ada sex issue ya, jadi berkaitan dengan kekudusan hidup ya. Nanti di dalamnya juga kita akan melihat ternyata bukan juga cuma masalah sex issue ya, tetapi ada masalah lain ya. Tapi secara keseluruhan sex issue ini cukup Paulus memberikan perhatian cukup banyak di dalam pasal 5, 6 dan 7. Oke ya. Nah, sekarang kita review sebentar ini berkaitan berikutnya ya. Ya, ini yang akan kita bahas nanti secara keseluruhan. Nah, sekarang kita lihat
Ini pada sesi sebelumnya, yang pertama kita sudah membahas ini ya. Jadi kita membahas di dalam bagian yang pasal yang 1 dan keempat, ya kita bahas ini 1, 2, 3, 4 ya. Kita langsung lanjut aja sekilas ya, saya tidak nerangkan ulang, cuman saya review sebentar. Nah kita boleh lihat di sini bagaimana di dalam bagian yang pertama pasal 1 kita bisa lihat, kita sudah lihat ada mengenai konteks dan problema yang muncul. Nah, kemudian kita lihat bagaimana di dalam hal ini Paulus boleh waktu menulis ungkapan pertama ya kepada jemaat di sana ada satu ucapan syukur ya yang diberikan untuk boleh mengingatkan atau membentuk satu relasi kembali ya pada jemaat, dan juga jemaat diingatkan untuk senantiasa bersyukur di dalam karya Tuhan dalam hidup mereka ya. Kemudian kita mulai lihat ada masalah di situ ya, ada masalah favoritisme, ini saya tidak bahas lagi. Kemudian ada Paulus mengingatkan ya, perhatikan ini ada pemberitaan salib ya, di pasal yang pertama sudah dikasih tahu tentang hal ini, bahwa masalah timbul karena ada favoritisme dan mereka semua lihat tentang favoritisme itu, tapi Paulus kasih tahu seharusnya kita fokus ya kepada salib Kristus ya, beritaan tentang salib Kristus, bukan berita-berita lain, bukan khotbah-khotbah, preaching-preaching yang menyenangkan kuping, tetapi pemberitaan salib Kristus. Dan bagaimana Paulus juga mengingatkan bagaimana hikmat Allah itu meniadakan kesombongan manusia ya. Nah, kemudian di dalam bagian yang kedua kita juga sudah belajar tentang the reason ya, apa yang dikejar Paulus khususnya di dalam pelayanannya. Jadi kita boleh lihat sebenarnya Paulus tidak terlalu disambut oleh jemaat Korintus. Jadi di sini kita lihat kenapa Paulus tidak terlalu disambut. Ya, satu, ada pembahasan kita lihat Paulus di dalam preaching berkhotbah mungkin dia kurang ya penyampaiannya di dalam apa ya, mungkin dia kurang begitu dibandingkan dengan pengkhotbah lain, mungkin Paulus lebih kurang begitu ya dalam penyampaian, dalam berkhotbahnya, dalam arti ini mungkin secara berkhotbahnya ada kekurangan ya, tapi secara prinsip penyampaiannya Paulus juga tegas membawa mengingatkan jemaat kembali kepada kebenaran firman Tuhan ya. Tapi kita lihat Paulus bagaimana menyatakan sekali lagi, ini berita penting, sering ditekankan oleh Paulus ya, dia tidak andai, tidak punya keandalan atau kepandaian dalam berkhotbah. Ya, tetapi segala kondisi yang ada, kebijaksanaannya semua dia lihat, dia sandar kepada Tuhan dan dia setia kepada berita ya. Jadi bukan bersandar pada kekuatannya ya. Kemudian mengenai hikmat Allah ya, Paulus nyatakan. Jadi ini dua hal yang kita akan lihat di dalam bagian pertama itu sering keluar atau sering dibahas di dalam pasal 1 sampai ke 4. Nah, saya selalu mengingatkan kita waktu kita membaca kitab suci, setiap kali ada hal yang diulang, paling tidak ya itu kan ingat. Ingat, kita ingat itu berarti itu hal yang penting yang Tuhan mau kita pegang. Ya, segala favoritisme dan semuanya itu dalam bagian ini Paulus mengingatkan mereka harusnya ingat, lihat kepada Kristus, lihat kepada beritanya juga harus jelas ya, kepada Kristus yang tersalib, yang disalibkan. Dan semua itu jangan sandarkan kepada hikmat manusia, tetapi kepada hikmat Allah. Jadi Paulus jelas sekali dalam pelayanannya, dia tidak mengandalkan dirinya, dia tidak memberitakan Injil yang lain, tapi dia sungguh-sungguh fokus, sungguh-sungguh setia kepada Kristus yang tersalib dan dia bersandar kepada hikmat Allah. Ya. Kemudian bagian lainnya adalah kita boleh lihat yang ada ini adalah berkaitan dengan ini jemaat Korintus yang masih belum dewasa rohani ya. Kemudian di sana bukti tidak dewasaannya ya ada ini ya, saya golongan ini, golongan itu ditunjukkan di sana. Kemudian berikutnya adalah sekali lagi Paulus memberitahu kepada mereka tentang hikmat dunia yang sia-sia dan jangan kamu mengandalkan kepada dunia ini. Ya, jadi ini satu kesimpulan secara besar atau review yang kita sudah bahas ya. Poin-poin di dalamnya sudah kita bahas. Ya, jadi ini sudah review, kita sudah lihat. Nah, kemudian kita sekarang akan lanjutkan di dalam bagian yang keempat. Ya, jadi maksudnya bagian yang kedua, bukan keempat. Seri yang kedua, yang bagian berikutnya, yaitu kekudusan hidup jemaat di Korintus. Nah, saya akan langsung masuk saja. Ini kita akan banyak lihat di dalam setiap apa namanya nats Alkitab. Ya, kita akan bahas di sana. Kemudian kita lihat secara detail apa yang dituliskan oleh Paulus, dan kita akan mengambil
pelajaran penting ya. Apa yang Tuhan ingin kita belajar melalui. Ya, kita akan mulai dengan bagian yang pertama, yaitu kita akan masuk di dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima. 5 ayat ini ya, saya baca langsung aja. Memang orang mendengar, atau begini dah, supaya kita ada juga saya minta rekan-rekan boleh berpartisipasi membaca ya. Boleh saya minta tolong Pak Richard mungkin lebih leluasa, boleh bantu saya. Bagian ini silakan minta tolong satu orang baca. Ya, 1 Korintus 5. Dosa di dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istrinya ayahnya, sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu di tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oke, thank you Pak Richard. Sampai di situ dulu. Ya. Jadi bagian pertama kita akan bahas dalam 1 Korintus pasal 5. Ini begitu dibuka ya, itu sudah sangat jelas ya. Bagian ini kita bisa lihat sudah bicara soal apa? Percabulan. Ya, di sini kita akan lihat bersama-sama ya. Oke, sebentar ya. Di sini kita akan lihat, bentar, saya coba ya, jadi di sini kita lihat ya, banyak memang orang mendengar, perhatikan ya. Jadi artinya sudah terjadi ya. Jadi ada laporan, ada report yang sampai kepada Paulus ya. Ada percabulan di antara kamu. Perhatikan ya, di antara kamu di sini ini adalah orang sudah percaya. Perhatikan ya. Jadi di sini kita bicara isu percabulan, ini di sini jelas ya, isu percabulan. Jadi di sini bicara kekudusan hidup, di bagian yang kelima ini urusannya adalah urusan yang ada kaitan dengan isu seksual. Ya, dan terjadi orang yang sudah percaya. Nah, oleh sebab itu ya, kita harus mengingat dan kita harus berjaga-jaga karena orang-orang yang sudah percaya bukan berarti kebal ya. Ya, sejarah mencatat dan juga kita bisa lihat bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun ya. Ya, kita lihat mereka tidak sedikit yang kemudian jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, tapi yang kita lihat bersama-sama di sini kalau diteruskan, kita akan lihat di sini adalah ada satu hal yang Paulus itu kasih tahu kepada mereka ini tidak terdapat di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Jadi ini ada satu hal yang mungkin kalau waktu dilihat itu kok kayaknya lebih nemen gitu ya. Kalian ini sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal Allah. Ya. Tetapi apa yang terjadi itu justru lebih parah ya. Ini bicara bagian pertama, orang-orang yang tidak mengenal Allah saja. Mereka itu tidak seperti kamu. Jadi bicara moral ini. Betul enggak? Ini moral loh. Banyak orang kita lihat orang Kristen kok lebih parah dari orang tidak Kristen. Nah, seringkali itu kan isunya begitu. Lebih banyak orang yang lebih banyak itu kayaknya orang yang tidak Kristen itu loh. Kayaknya kok lebih baik ya daripada orang percaya. Nah, orang Kristen ini bagaimana? Nah, sebenarnya waktu dilihat seperti itu kita mendengar itu sebenarnya ya sedih ya kalau ada kejadian seperti itu ya. Tentu kita tidak ya udah apa-apa ya memang begitu. Kita sudah diselamatkan aman, salah ya sikap itu ya. Sebenarnya standar kita ya harus lebih ya karena kita sebenarnya bukan hanya Tuhan ingin kita bukan cuma hanya bisa melakukan hal yang baik secara moral, tapi lebih dari itu ya. Tapi mengenal Allah itu adalah hal yang bersifatnya itu spiritual. Ya, jadi mengenal Allah mestinya tidak demikian. Tetapi faktanya juga terjadi, ya, juga terjadi. Ya, kemudian ini mengapa demikian? Karena kita bisa lihat kalau kita dulu lihat dalam pembahasan kita perjalanan Paulus,
Korintus, ya itu memang dia di dalam satu daerah, dia dekat dengan Yunani, juga ada dalam penguasaan Romawi. Ya, bagaimana praktek penyembahan berhala, praktek itu kehidupan duniawi sangat kuat di sana. Karena di dalam proses penyembahan berhala bahkan ada praktek yang namanya itu melibatkan itu ya, ritual-ritual seksual di dalam penyembahan mereka. Jadi ini adalah sesuatu yang sesuatu yang sangat mempengaruhi sehingga kebiasaan atau kehidupan budaya yang ada itu masih ada mempengaruhi dalam kehidupan orang yang sudah percaya. Nah, tapi di sini justru penting Paulus mengingatkan mereka. Ya. Oke, jadi ini bicara soal hal yang tidak kudus. Langsung ya, percabulan bicara berarti tidak kudus. Ini adalah sesuatu kalau di dalam spiritual itu apa itu namanya percabulan spiritual itu berarti kita itu kayak penyembahan kepada berhala. Nah, itu juga termasuk percabulan secara spiritual. Nah, itu saja Allah benci. Jadi bagian yang demikian itu tentu ya, itu menjadi satu hal yang Tuhan sangat tidak suka. Ya, Tuhan benci. Oke ya, nah kita lihat di sini terjadi adalah percabulannya itu istilahnya itu apa ya, sesuatu yang dengan ada kaitan dengan keluarga, gitu ya. Oke, nah kita akan lihat di sini. Ini menunjukkan ini ya, waktu dikatakan sekalipun demikian kamu sombong. Ini terjemahannya memang sombong. Kalau di dalam lihat di dalam bahasa aslinya itu di sini yang dipakai kalau diterjemahkannya itu ini ya, puff up ya. Jadi seperti yang ya sama lah, boleh disebut sombong, tapi kalau diterjemahkan seperti membusungkan. Masih berdiri tegak gitu ya, enggak tertunduk, tapi gini. Ya, so what? Gitu, seakan-akan begitu ya. Seharusnya kan gini ya, tapi ini begini. Nah, jadi ini mau menunjukkan ya, ditulis di situ sombong, tetapi dikasih satu istilah dalam bahasa aslinya tuh dia seperti menantang, gitu ya, membusungkan. Kalau kita mungkin membusungkan dada, gitu ya. Seakan-akan bangga, ada pride, so what gitu. Ini udah salah. Semua orang melakukannya. Kenapa? Mau apa kamu? Nah, gitu ya. Nah, kita kadang lihat di sini nih ada satu hal yang sangat-sangat ya, ini terjadi ya. Nah, sekali lagi kita bisa melihat bahwa di dalam pelayanan kita akan menemukan ya, di dalam pelayanan kita akan menemukan hal-hal yang kadang-kadang di luar yang kita harapkan. Juga sama di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menemukan yang demikian. Ya, nah, tapi kita bisa lihat juga di dalam bagian ini kita belajar. Alkitab menunjukkan kepada kita dengan jujur tantangan yang ada dan situasi yang terjadi. Ya, oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Tapi bukan berarti jadi khawatir nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi tetap harus hidup dengan waspada ya. Makanya kalau di dalam bagian ini, di dalam hidup iman, ya, dalam penantian Tuhan juga datang kedua kali, kita mengharapkan hari itu karena hari itu di sana nanti tidak ada lagi dosa, ya, tidak ada lagi kejahatan dan seterusnya. Sebenarnya jujur, sebenarnya kita menantikan nggak sih Tuhan? Aku menantikan hari di mana tidak ada dosa lagi, di mana aku sudah tidak berdosa lagi, di mana dunia ini tidak ada dosa lagi. Semua boleh menyembah Tuhan dengan satu hati yang takut Tuhan dan kekudusan Allah ada di mana-mana. Kita rindu nggak hari kalau kita mau jujur. Ya, nah baiklah kita belajar merindukan hal-hal yang demikian ya. Apa yang dikasih Tuhan, merindukan kekudusan Tuhan, merindukan hari di mana Tuhan itu boleh memulihkan segala sesuatu sehingga kita semua boleh datang di hadapan Dia ya dengan satu takut yang kudus, hormat dan seluruh bumi ya ini boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, tapi kadang dalam zaman sekarang kita masih lihat di dunia ini ya memang kita masih menemukan banyak hal yang demikian. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya adalah begini. Hal yang demikian bukan berarti kalau itu ada, ya sudah, karena dia orang percaya, ya nggak apa-apa, udah percaya, sudahlah, nggak ngurus. Tidak ya, tetapi kita lihat bagaimana itu tetap ada yang namanya hukuman. Ada tetap satu hal yang sangat tegas yang Paulus boleh katakan kepada mereka. Ya, Paulus mengatakan begini ya, harusnya kamu itu berduka cita kira-kira. Dan perhatikan ini menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Nah, ini satu hal yang apa ya? Harusnya kita benar-benar juga memberikan perhatian begitu ya. Kalau ada yang demikian,
kita harus juga mungkin melihat ya, hal yang demikian itu Tuhan tidak kompromi. Jadi kita berani harus tegas, ya. Kemudian Paulus menyatakan kepada dia, meskipun aku secara badan tidak hadir, tetapi secara roh hadir, ya. Ini boleh menunjukkan bahwa sebenarnya itu kita hidup di hadapan Tuhan itu bukan di hadapan orang, gitu. Jadi Paulus mau menyatakan bahwa kita semua sudah disatukan di dalam Tuhan. Roh Kudus itu pimpin kita. Ya, ada Allah yang memimpin seluruh langkah. Kalau kita adalah umat Tuhan, Roh Tuhan hidup dalam kita. Itu maka sama. Ya, meskipun aku tidak hadir sebagai pemimpinmu, sebagai orang yang merintis jemaat di sana, sebagai rasul, ya, tetapi di dalam bagian ini kita bisa lihat Paulus mengingatkan mereka, ya, bahwa Tuhan itulah yang hadir, boleh bertata di atas seluruh hidup kita. Ya, tapi walaupun demikian Paulus mengatakan, jadi dengan satu otoritas dari Allah sendiri, ya, satu dia adalah rasul, yang kedua juga di dalam prinsip ini bahwa Allah itu melihat segala sesuatu dan memang firman Tuhan itu yang juga boleh menghakimi dan boleh menegur, ya, pada setiap orang. Bagian ini Paulus menyatakan dengan tegas, ya, bersama dengan kuasa Yesus, ya, Tuhan kita, orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, ya, serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Jadi ini seperti satu, bukan cuma teguran, tetapi ini hukuman, bahkan semacam sesuatu yang sangat keras dinyatakan kepada orang yang berbuat dosa. Diserahkan kepada iblis. Nah, perhatikan di sini, binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau lihat bagian ini, kita bisa lihat Paulus dalam ketegasan tidak kompromi dengan dosa. Ya, tapi dia lebih dikatakan bahwa biarlah kalau demikian, ya, dia diajar aja, ya, dia dikasih hukuman yang keras supaya dia boleh bertobat. Kalau perlu, bagaimana keadaannya kalau tubuhnya binasa pun, ya, serahkan kepada iblis supaya dia boleh bertobat sehingga rohnya mungkin rohnya bisa diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, nah jadi kita lihat di sini ada hal-hal yang ini satu problema yang muncul di Korintus, memang karena kondisinya, karena keadaannya yang ada di sana, ya, konteks mereka yang seperti itu mempengaruhi. Nah, di dalam konteks kehidupan kita masing-masing, tetap saya merasa ini sangat relevan, ya. Di dalam konteks kita masing-masingnya, kita juga harus tetap menjaga. Ya, kadang itu, ya, kalau kondisi saat ini, ya, kita boleh lihat ini, ya, di dalam dunia kita, apalagi dengan kondisi yang sangat-sangat deras gini, ya, gampang sekali, ya, secara media sosial dan seterusnya, itu semua hal baik, tetapi hal-hal yang cabul itu juga banyak sekali. Hal-hal yang cabul juga banyak sekali, dengan mudah itu bisa masuk dan diakses. Ya, nah jadi kita bisa lihat di sini, ya, waktu Paulus itu mengatakan, ya, di sini, ya, berkaitan dengan percabulan ini di dalam bahasa aslinya itu kan porneia, ya, porneia itu berarti berkaitan dengan ini, ya, pornea, kaitan dengan tubuh, menggunakan ini, ya, ini percabulan lah, ya, kemudian apa itu namanya, percabulan, pornea, keinginan daging, ya. Nah, maka pada akhirnya kita lihat di sini, dia Paulus mengatakan kaitan ini binasa tubuh, ya, jadi ada satu kaitan di sini, ya, ayat 1 ini pornea dan kemudian sarkos. Nah, jadi ini ada satu perhatian yang kita harus lihat, bahwa keinginan daging tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ini harus kita ingat sama-sama. Kita ingat bahwa yang namanya ini keinginan daging, ya, flesh desire ini. Keinginan daging tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada. Ya, jadi kita mesti harus melihat, ya. Kalau kita bilang, Pak, saya mungkin tidak sampai berbuat cabul, ya, tapi nanti kita lihat keinginan daging juga ada bentuk lain. Paulus ingatkan kita, ya, tapi ini termasuk di dalamnya. Kita harus belajar terus taat kepada Tuhan, dan ingat, ya, jangan sampai setiap kali masih ada waktu dan kesempatan, ayo kembali, ya. Jangan sampai kita itu hilang, ya, kita hilang. Memang ada orang berkata, ya, Pak, bagaimana, ya, apakah kita benar-benar kemudian kebal dan kita tidak bisa jatuh, ya? Saya kira kalau saya, ya, melihat hal ini, ya, kita sikap tetap waspada. Kemungkinan setiap orang di tengah hidup ini memang masih bisa jatuh, tapi jangan itu jadi alasan. Seringkali yang
kita boleh dengar ya, dulu ada seorang hamba Tuhan itu bilang begini, kita jangan sampai ya mengucapkan kalimatnya itu begini, Daud saja jatuh kok. Daud loh, orang yang diperkenan Tuhan saya jatuh, apalagi saya. Jangan. Ya, itu bukan dipakai, ditulis untuk jadi teladan dalam arti, oh Daud ada jatuh, terus kita jatuh. Bukan. Tapi untuk mengingatkan, lihat ya, Daud orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan saja nggak main-main. Ya, hasil percabulan Kornea itu di dalam daging, jati daging, kan gitu toh, melahirkan anak, Tuhan binasakan. Ini berat. Ini artinya tidak serius. Bukan, sorry, ini serius kok, tidak main-main. Ini serius. Ya. Ya, kita tunjuk bagian ini, contoh kita boleh lihat ya. Kalau misalnya kita bilang begini, kita lihat contoh pasti Tuhan Yesus. Tapi ada orang bilang ya Tuhan Yesus kan ya kita tidak bisa sama seperti Tuhan Yesus. Kita memang meneladani, tapi bagaimana kita bisa sama? Alkitab kasih kita contoh itu siapa? Yusuf. Betul enggak? Ada toh Yusuf. Ya, Yusuf itu dalam bagian ini dia jaga sungguh. Ya, jadi artinya bisa. Ada kemungkinan bisa jatuh bisa. Ya, tetapi bukan alasan. Kita mesti lihat contoh Tuhan kasih ada Yusuf, kita ikut baik-baik teladan, dan bagaimana caranya adalah ya kita lari kalau ada godaan, jangan menuruti ya, karena kalau kondisi yang demikian yang terjadi di dalam kondisi jemaat di Korintus, mereka ikut arus, ikut dunia, bahkan merasa tidak bersalah karena semua dunia melakukannya. Ya, nah Paulus dengan bagian ini mengatakan dengan keras, kamu seakan-akan bangga. Orang yang tidak kenal Tuhan ini adalah lakukan itu. Kamu lebih rendah moralnya dari mereka. Dan mereka seakan-akan tidak merasa bersalah. Puff up, malah membusungkan ya dirinya. Oke ya, ini bagian yang pertama. Ya, sekarang saya lanjutkan di dalam bagian berikutnya. Nah, kita akan lihat di dalam bagian yang ke-6 ya sampai bagian yang ke-12. Nah, di sini Rasul Paulus memberikan satu ilustrasi. Ya, ini mungkin saya lanjut langsung aja sambil saya bahas sambil kita lihat ya. Kasih ilustrasi apa? Kita lihat. Ilustrasinya adalah ragi. Betul ya? Nah, ini ada penekanan ya tadi ya, kemegahanmu tidak baik. Ini adalah tadi kan itu ya puff up itu ya, sombong itu, kemegahanmu tidak baik. Kamu rasa kamu hebat, itu tidak baik ya. Tidak tahukah kamu sedikit ragi? Perhatikan kata sedikit, enggak banyak, enggak perlu banyak. Jadi kita sedang lihat ya, dosa jangan tunggu, wah dosa kecil, dosa besar. Enggak ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui bagian ini kita belajar. Harus hati-hati dari kecil. Dari waktu sudah ada enggak benar ya, cepat kembali. Ya jangan tunggu, nanti lah enggak apa-apa. Orang sudah semua begini, jangan. Ya, karena sedikit ragi. Kalau kita mengerti yang orang menggunakan ragi, kita pasti tahu toh untuk mengkamiri seluruh adonan tidak perlu banyak-banyak. Ya adonannya mungkin bisa banyak sekali, raginya sedikit sekali perbandingan. Tapi ragi itu menghamiri seluruh adonan. Ya, maka diperintahkan di sini ya. Ini apa namanya, kita boleh lihat ini kerja ragi ilustrasi. Jadi ini di dalam hidup kita harus ingat baik-baik. Kaitannya kalau ada dosa, ada pelanggaran, kita mungkin lihatnya kalau dosa apa? Kita seringkali lihat kan dosa itu pelanggaran, ada perbuatannya, ya kan? Tapi sebenarnya dosa dimulai dari dalam. Keinginan mulai tidak taat itu dosa. Jadi sebelum terwujud, dalam sudah ada. Maka Tuhan Yesus bilang, kaitan dengan pornea ini. Waktu kamu kira ya, kamu itu waktu melacurkan diri misalnya, dengan tidur dengan seseorang gitu ya, baru kamu berbuat dosa. Tidak. Waktu kamu dalam hati sudah muncul keinginan, nah kamu sudah, firman Tuhan sudah berkata, jangan. Berarti sudah melawan. Itu sudah dosa. Nah, sedikit lagi berarti kita ngerti. Begitu muncul, stop. Ya, jadi tidak diteruskan. Nah, banyak kali kita mungkin, ya kalau kita bilang lupa. Apakah lupa? Ya, ataukah kita justru kita menuruti keinginan kita. Jadi kita belajar untuk apa ya? Mengingat ini. Ya, hari ini mungkin kalau berkaitan dengan seluruh keinginan kita ya. Keinginan daging bahkan bukan cuma itu nanti. Nanti kita lihat di sini, kita lihat ini ya. Tetapi kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang menyebut dirinya, ini ada orang cabul ya. Disejajarkan kikir ya. Penyembah berhala ya. Pemfitnah ya, pemabuk ya. Penipu.
sejajar ya. Jadi ini adalah satu ini flash desire juga ya. Jadi di sini ini kita juga bisa lihat bagian ini. Kadang mungkin kita sadar saya enggak bukan orang cabut, saya juga enggak menyembah berhala. Nah, kita sudah bahas ya sebelumnya, berhala enggak harus patung gitu ya. Bagaimana kalau di dalam hidup kita Tuhan nomor 1, tapi nomor 2 ada siapa, nomor 3 ada siapa, sudah ada berhala ya. Kemudian kita juga lihat ya, kita lihat bagaimana di dalam kondisi yang demikian, ini kita harus belajar untuk teliti mungkin ya, teliti. Berjaga-jaga, terus mengevaluasi ya, kalau mau pakai bahasa mengevaluasi atau mengkoreksi ya diri kita masing-masing. Seringkali kita kalau ngoreksi orang lain lebih mudah ya. Wah, kamu gini. Ya, mulai hari ini ya belajar koreksi diri. Ya, orang lain ada yang jatuh, ya kita doakan dia supaya dia boleh bertobat, Tuhan kasih bangunkan kembali. Tapi kita koreksi diri. Ya, kita koreksi diri. Dan memang dengan orang-orang yang demikian tadi kita katakan itu Paulus tegas. Dan di bagian ini kita lihat dibilang jangan kamu bergaul. Jadi jelas ya, jangan kamu bergaul. Karena pengaruhnya itu kita tahu kita lemah. Jangan bergaul, langsung aja cut. Sama seperti Yusuf. Yusuf nggak pikir panjang loh Bapak Ibu sekalian. Meskipun diambil itu dia punya jubah atau baju, dia lari aja. Akhirnya dia difitnah. Tapi Tuhan tahu. Nah ini seringkali kan gitu ya. Kita lihat ya. Kadang kita berbuat yang benar, kita melarikan diri, maksudnya dari dosa gitu ya. Tapi kita yang dihukum. Kita yang menanggung kerugian. Nah kita belajar ya, percaya kepada Tuhan. Ikut Tuhan ya, tetap percaya. Memang kadang jalan Tuhan siapkan kita mungkin tidak mudah. Anak Allah sendiri datang ya, harus jalannya jalan salib. Iblis tawarin selalu yang mudah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangankan kita, Tuhan Yesus saja ditawarinya yang mudah. Sembah saya 1 kali seluruh dunia saya kasih. Tapi Tuhan Yesus, nah saya mau taat kepada kehendak Bapa, jalan salib. Nah kita pun demikian ya. Kalau memang demi satu kita hidup untuk Tuhan ada kesulitan, tetap setia. Ini udah gampang Bapak Ibu sekalian. Kalau ngomong kadang gampang. Saya pun pernah merasakan dalam kehidupan saya. Maka saya bilang ini udah gampang. Tapi saya berani berkata, firman Tuhan tetap menghibur dan firman Tuhan hidup yang pasti menyertai. Maka saya masih bisa terus melayani Tuhan hari ini. Ya, ini udah gampang. Nggak bisa cuma kita bilang, ngomong gini apa ya, kamu tetap setia percaya kepada Tuhan. Kalau kita belum mengalami. Tapi ya, saya tetap pegang firman Tuhan dan saya tetap percaya. Dan pasti Tuhan itu akan memimpin dan menyertai orang-orang yang tetap setia kepada Dia. Itu janji Tuhan dan tidak pernah ditarik kembali. Kalau Tuhan Yesus menang, setiap kita yang ikut teladan Tuhan Yesus dan setia, kita pasti menang. Bukan moga-moga menang. Pasti menang. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi sedikit lagi ya, ini kerja lagi penting. Jadi bagaimana kunci kita boleh terbebas dari segala hal yang ini ya, berdosa jatuh, kita harus ingat kerja lagi. Jangan pelihara itu dari kecil, jangan buang. Ya, doa, minta mengaku di hadapan Tuhan, kita bertobat dan kita terus sandar Tuhan. Ya. Nah, jadi kita lihat ya. Di sini bukan berkata ya. Ini dikatakan ya. 5 ayat 7 ya. Coba Pak Rizat bantu saya baca 5 ayat 7 yang di sini di layar. 5 ayat 7. Kelihatan? Ya, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah juga yang kita sembelih yaitu Kristus. Anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita dilihat di sini ya. Ini kita dilihat fokusnya itu adalah konteksnya adalah tidak beragi. Teks ini mengatakan bukan kemudian ada raginya, karena dikatakan sebab kamu memang tidak beragi. Ya, terus kita lihat Paulus kemudian memberikan itu ya. Di sini sebab anak domba Paskah ini sebab yang atau alasan juga telah disembelih yaitu Kristus. Ini yang menjadi alasan kita di dalam segala kehidupan kita. Dalam seluruh tantangan, tampakan dalam pergumulan melawan dosa, kita mesti lihat kepada Kristus. Tidak ada yang lain.
Ya, kalau kita lihat kepada Kristus, kalau kita jatuh dalam dosa, lihat Kristus mengampuni dosa kita. Tapi pada saat yang sama kita ingat Kristus disalib karena dosa kita. Masa kita mau menyalibkan Kristus lagi? Ya, itu yang kedua kali. Ini biasa satu tantangan untuk refleksi. Ya, misalnya kita kalau jatuh lagi itu sama seperti engkau menyalibkan Kristus. Nah, harusnya kan tidak. Karena kalau kita sudah orang yang sudah percaya, kita harusnya ingat, tidak, aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau hidup bagi Tuhan. Ya, Kristus sudah menyelamatkan saya dan sudah menanggung seluruh upah dosa saya. Dosaku sudah harusnya itu semua sudah dipaku ya. Itu sudah di atas kayu salib. Dan saya mau hidup lagi bagi Tuhan sekarang, bukan lagi hidup di dalam dosa. Oke ya. Jadi sekarang kalau berpesta bukan dengan ragi yang lama ya, tetapi dengan roti yang tidak beragi. Perhatikan ya, bukan dengan ragi. Sekali lagi, tetapi tidak beragi. Artinya apa? Kemurnian dan kebenaran. Ya, jadi bukan berarti kalau sekarang saya pakai ragi yang baru. Tidak ya, ini prinsip kerja raginya atau ilustrasi yang dipakai. Artinya kita sudah tidak beragi. Kalau kita hidup, kita tidak lagi fokuskan pada seluruh tindakan berdosa, tetapi kita arahkan hidup kepada Tuhan. Ya, lihat Kristus, bukan lihat yang lain. Begitu kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, maka saya percaya ya, meskipun ada kelemahan, ada mungkin bisa jatuh, tapi kita nggak akan di dalam itu. Karena kita tetap fokus dan melihat kepada Kristus. Maka di sana kita akan kemudian dimurnikan dan dibenarkan. Dan kita akan hidup ya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama ya. Prinsip dari orang percaya itunya dan kenapanya gitu ya, the why ya. Jadi bagaimana melalui kerja ragi kita bisa belajar ini prinsip kita sebagai orang percaya ya. Dan kenapanya, tadi sudah kenapanya harus Kristus. Ya prinsipnya apa? Kita sadar ya bahwa cukup sedikit. Jadi jangan main-main. Cepat segera dibuang. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Berikutnya adalah kita ada lihat di sini sikap orang percaya. Nah, di sini sudah dikatakan Paulus dengan sangat jelas ya. Dia katakan begini ya. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul kepada orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Ya, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah ini Yesus. Ya, nah ini adalah satu hal yang kita lihat bersama-sama, jangan sampai salah mengerti. Ya, jangan salah mengerti berarti kalau misalnya gini loh, maksudnya itu orang percaya. Ya, orang percaya itu kamu nggak usah kalau mereka itu adalah orang cabul, gitu menyembah berhala, menghina apa? Kamu jangan bergaul dengan mereka. Karena mereka seharusnya orang percaya. Orang seperti gini harus kemudian kamu harus jangan bergaul dengan mereka. Ya. Tapi kemudian kita kalau orang dunia enggak apa-apa kita bergaul. Bukan itu ya. Ini adalah satu perbandingan yang dikasih tahu. Maksudnya Paulus itu sebagai rasul ya. Yang kemudian jemaat Korintus itu adalah kemudian Tuhan di dalam kehendak Tuhan, di dalam penginjilan itu kemudian dipercayakan kepada Paulus untuk bagaimana dibimbing, dididik. Nah, di dalam bagian inilah kemudian Paulus menuliskan hal ini. Jadi kepada mereka itu dididik. Kalau kamu orang percaya, tapi seperti ini, maka di dalam otoritas yang Tuhan berikan, saya akan mengajar kamu, saya akan mendidik, dan saya akan menyatakan itu ya, kalau berdosa ya diberikan disiplin atau hukuman. Dan mengatakan kalau demikian jangan gaul. Berarti kamu sebenarnya sama dengan dunia. Kalau gitu jangan bergaul. Maksudnya begitu, kalau di antara orang percaya ada orang demikian, berarti sebenarnya ini belum bisa jadi sama seperti non-believer ya, jangan bergaul dengan mereka. Ya, di sini kita pikir bersama-sama. Jadi artinya juga ya kepada orang-orang yang di dunia, kalau yang sikapnya demikian ya juga kita tidak ikut dengan mereka, tidak bergaul dengan mereka, gitu ya. Nah jadi satu kali ya, ini saya ilustrasi sedikit. Ada di kejadian itu kalau tidak salah itu ini di dalam Tionghoa ya, hikmat Tionghoa itu ya, bijaksana orang Tionghoa itu ada seorang murid daripada kisahnya ya, murid daripada Konghucu gitu ya, atau Kongzi atau siapa tapi saya lupa, tapi guru daripada ini ya bijaksana dari orang Tionghoa.
itu dia berkata ya, ada muridnya itu ya, kemudian ribut sama satu orang begitu ya. Katakanlah ributnya dikatakan misalnya 2 tambah 2 berapa? 4. Temannya bilang 5. Muridnya guru ini bilang 4. Itu bilang 5. Oh, 4, 2 tambah 2, 4 kok 5. Akhirnya ribut, bawa pergi ke gurunya. Nah, ribut guru. Terus kenapa ribut kalian? Iya, terus muridnya bilang, 2 tambah 2 itu kan 4. Enggak, 5. Nah, kan? 2 tambah 2, 4, 5. Nah, akhirnya gurunya mengambil sikap apa? Yang dipukul itu ada muridnya. Pukul. Ya, dihajar, dicambuk, dipukul. Lah, muridnya bingung. Akhirnya itu temannya seakan pergi senang gitu ya. Terus muridnya bingung. Dia bilang, guru 2 tambah 2, 4. Saya yang benar. Kenapa kok saya yang dipukul? Gurunya kasih tahu gini, ya justru itu kamu saya kasih tahu. Sudah tahu ya 2 tambah 2, 4. Ya itu benar. Itu 2 tambah 2, 5 itu yang salah. Masih aja pergi ribut sama orang itu. Kamu dipukul. Tahu yang benar, nggak usah pergi urusin. Jadi ini kira-kira cerita ilustrasi ya. Memberitahu bahwa ya harus dididik kepada siapa itu muridnya ya dididik. Ya, kalau memang itu bukan murid nggak usah jangan pergi bergaul. Kira-kira gitu ya. Semoga bisa ada satu gambaran yang kita bisa mengerti dengan jelas. Ya, karena Paulus mengatakan begini ya. Dengan demikian jangan kamu sekali-sekali makan bersama ini sama ya jangan. Sebab kata Paulus dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah aku hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang di luar jemaat akan dihakimi Allah. Ya, usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Nah, jadi di sini kita lihat ya sikap orang percaya. Kadang-kadang kita pikir memang orang percaya harus ada kasih, tetapi tidak boleh kompromi dengan dosa. Ya, artinya bersikap dengan tegas. Ya, bagaimana kita memberikan satu pengarahan? Ya, tentu mungkin tetap ada ya, ada prosesnya. Di dalam kitab suci juga ada prosesnya, bagaimana disiplin dilakukan, ditegur dulu, ya pertama kali bagaimana dan seterusnya. Tapi kalau ternyata tidak ada, ya itu mesti harus ada satu. Paulus sudah kasih tahu dengan jelas. Ini khususnya pada jemaat di Korintus, Paulus cukup tegas ya. Karena di sana kalau tidak ya, itu sedikit lagi menghamili suatu adonan jemaat di sana itu kalau pengaruh seperti itu ya, itu yang pengaruh orang-orang yang katanya orang percaya tapi bukan orang percaya sikapnya tapi menghamili seluruh jemaat, nah itu sangat bahaya. Maka Paulus tegas mengatakan hal itu. Oke ya. Nah, ini adalah bagian 1 Korintus pasalnya yang kelima. Oke, saya stop di sini mungkin ya, nanti kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan kita mungkin boleh sharing pertanyaan dulu. Jadi berhenti satu pasal. Silakan, ada pertanyaan atau ada yang mau sharing juga boleh. Monggo. Ada? Cukup jelas? Atau kalau Anda tanya boleh sharing. Ya, sharing mungkin berkaitan ada pergumulan atau mungkin di dalam masa itu bagaimana Bapak Ibu sekalian juga mengalami satu ini ya, satu pergumulan dan kemudian bagaimana boleh keluar dari pergumulan itu dan apa saja ya yang kira-kira mau di-sharingkan, kita lihat sama-sama ya bagaimana mungkin berkat yang bisa dibagikan. Kalau ada silakan ya, atau ada yang mau bertanya boleh bertanya, silakan. Ada? Silakan. Tidak ada? Aman? Lanjut aja. Oke. Ya. Kalau mau tanya enggak pakai kata-kata, diketik juga boleh ya. Pertanyaan biasanya mungkin mau bisa ada ya. Nanti bisa ketik, Pak Richard bantu ya kalau ada pertanyaan di chat. Jadi sambil dengarkan, tiba-tiba ada pertanyaan langsung ketik aja. Nanti Pak Richard akan bantu memberikan ini ya, disampaikan. Oke, kalau gitu saya lanjut aja. Sekarang kita akan masuk di pasal yang ke-6 ya. Jadi ini bagian di mana ini? Oke, ini. Ya, sekarang kita akan masuk di bagian berikutnya pasal ke-6 ya. Jadi ini bagian pertama berkaitan dengan dosa kekudusan hidup ini, dosa percabulan. Ya, dan ini serius ya. Jadi sifatnya karena itu adalah keinginan daging, maka hukumannya itu juga cukup keras. Kalau Paulus katakan itu bahkan dagingnya sudah diserahkan ya, binasa. Oke ya. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam bagian ini adalah 1 Korintus pasal ke-6. Ya, apa yang jadi masalah di sini? Ini kita lihat ya. Nah, ini saya minta tolong ya. Mungkin silakan
Pak Richard boleh tunjuk satu orang bantu saya baca ayat 1 sampai 6. Bu Eni ya, bisa Bu Eni? Bisa Pak Richard? Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Ya, cukup. Terima kasih ya sudah bantu membaca. Nah, baik, kita akan lanjutkan ya. Sekarang di sini ya dalam konteks kekudusan hidup, sekarang problema atau masalahnya, kalau tadi percabulan, sekarang perselisihan. Nah, perselisihan ini bukan yang favoritisme, tapi perselisihan di sini kalau kita lihat ya, ini kata, apakah ada seseorang di antara kamu yang jika berselisih, nah ini bahasa aslinya ini krinestai ini biasa dipakai untuk urusan pengadilan berkaitan dengan perkara hukum. Ya. Jadi dengan kata lain maksudnya itu sudah selisih dibawa saudaranya ke perkara hukum pengadilan. Ya, sekali lagi ini saudara ya, seiman ada di dalam jemaat bersama-sama di sana. Ya. Nah, jadi di Korintus ada demikian. Jadi mereka mungkin ini ya, terjadi perselisihan, enggak tahu ya, salah perselisihan macam-macam mungkin sebabnya ya. Ya, kalau kita bilang mungkin gontok-gontokan, akhirnya mungkin juga merasa, saya juga kuat kok, kamu kira kamu yang punya uang, saya juga kuat. Jadi kota Korintus kan lumayan, perdagangan cukup maju, orang-orang yang di sana, mungkin mereka juga cukup punya uang. Kenapa mesti takut? Saya punya koneksi, kamu punya uang, saya koneksi, ayo kita masuk ke pengadilan. Dan ingat di dalam konteks pengadilan, di dalam zaman itu ya boleh dikatakan cukup maju ya pemerintah Romawi. Ya, itu pengadilan sudah ada, dan di dalam bagian ini berarti yang akan menghakimi mereka adalah orang-orang dunia dengan cara-cara dunia, dengan standar dunia, dengan juga ketentuan-ketentuan ya, mereka yang tidak mengenal Tuhan. Dalam hal ini Romawi dan Yunani, mereka pada saat itu benar-benar adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka menyembah kepada berhala begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa lihat ini Paulus mengatakan hal ini ya, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus. Nah, jadi keadaan di sana seperti itu. Ini retorika. Ini kan pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan. Tapi semua itu retorika, artinya itu untuk mengingatkan. 6 ayat 2 juga retorika, atau tidak tahukah kamu orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Nah, seandainya tidak tahu, harus juga sudah jawab karena ada sense di sana. Oh, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Ya, nah jikalau penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Perhatikan ya. Jadi perkara-perkara tidak berarti ini dibandingkan oleh Paulus dengan perselisihan yang muncul ini. Jadi kalau perselisihan yang muncul ini, kalau Paulus itu maksudnya itu sebenarnya dianggap sebagai perkara-perkara yang harusnya kamu nggak menganggap ini sebagai perkara yang terus dibesarkan. Ini sebenarnya tidak berarti. Ya. Nah, sebenarnya di dalam bagian-bagian gini, maka kemudian kita bisa melihat ya, sebenarnya kalau ada perkara, ada baiknya ya kita kalau bagaimana kita boleh menghadapi berbagai macam perkara ya. Kita sesama saudara-saudara seiman ya seharusnya. Ini dua-dua ya, ini diajar semua, termasuk yang berselisih. Kalau berselisih dua-dua diajar. Ya seharusnya mereka boleh melihat
Kalau perkara besar, ya jadikan perkara kecil, gitu loh. Kalau perkara itu kecil, coba kita lihatlah itu bagaimana bisa dianggap diselesaikan ya, dia dianggap tidak ada. Tapi tidak. Kenapa? Karena mereka semua melihat kalau ada perkara, berarti di sini tadi lihat ya ada pride di dalam diri mereka tadi ya, yang membusungkan tadi itu dia. Ya sebelum pasal yang kelima itu ya. Ini kan isu di sana. Orang-orang di sana itu ini dirinya pride-nya besar. Jadi dia nggak mau kalah gitu ya. Dia nggak mau saya mesti menang. Sayanya besar sekali. Nah, dunia sampai pada hari ini saya pikir masih sangat relevan sekali karena dunia memang masih sangat keakuan itu. Ego masih besar sekali. Ego itu kan I. Coba Bapak Ibu perhatikan ya di dalam bahasa Inggris, tak ada orang tulis I am itu gini, I huruf kecil terus M. Sorry ya ini tulisannya agak jelek ya. Karena pakai mouse gitu ya. I am tidak ada. Nah, dunia kalau tulis I am selalu begini. I, benar nggak? Coba lihat. M. Kan begini. Ya, di dalam bahasa Inggris tulisan apapun meskipun dia nggak di awal kalimat I am-nya udah besar. I. Aku. Ya, aku, I. Jadi ini sebenarnya secara tidak sadar ya. Manusia itu memang sangat-sangat ya, itu memusatkan perhatian kepada dirinya dan orang percaya ada ini, ada juga ancaman ini ya, ada satu apa ini threat ya apa ancaman lah ya. Jadi kita melihat bahwa kita enggak harus hati-hati. Selalu kita melihat saya seperti apa. Ya. Nah, berselisih sampai dibawa pergi karena enggak bisa selesai sendiri, bawa pergi pengadilan. Ya. Nah, maka kadang ya dalam bagian ini kita bisa jadi orang-orang itu kadang begini, bisa jadinya jadi begini ya. Kita lihat ini adalah sebuah biblical worldview of this case, ini maksudnya secara biblika ya, secara bagian ini bagaimana Paulus mengajarkan orang-orang di Korintus, jemaat Korintus, orang percaya hal yang secara apa yang Alkitab boleh ajarkan kepada kita. Ini agak berbeda ya dengan apa yang dihadapi dengan nanti worldview gitu ya. Ini biblical worldview. Sesama saudara seiman datangnya mesti dihakiminya, harus datang di dalam saudara orang-orang kudus di dalam dan kemudian lihat bagaimana Tuhan seharusnya di dalam bagian ini ingin kita bersikap. Firman Tuhan yang boleh memimpin dan menuntun kita mestinya seperti itu. Tetapi orang percaya mungkin lebih senang kalau ada perkara pakai worldview, pandangan yang dari dunia saja. Apalagi kalau kita punya kuasa, kita punya koneksi, kita punya uang. Biasanya apa KKN itu ya? Ya, ada terjadi korupsi, kolusi, nepotisme kan gitu. Sehingga bisa terjadi apa? Yang bisa terjadi ya siapa yang kuat, ya yang menang. Nah, sebenarnya siapa yang kuat, siapa yang menang itu hukum, bukan itu adalah hukum rimba. Kalau yang kuat yang menang, bukan yang benar ya. Bukan yang benar, tapi yang kuat yang menang itu hukum rimba. Maka biasa di sana kemudian bisa timbul namanya satu sikap itu jadi pesimis. Ya. Apakah ini membawa kita menjadi pesimis? Tidak. Justru karena kita orang percaya, Paulus bilang, ini datang ke dalam. Ini menunjukkan baik yang khusus yang berselisih sudah pada titik yang sama, sudah harus mensubmitkan diri di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau salah bilang salah. Nah kalau bagi saya ya dua orang berselisih, tidak ada yang tidak salah. Saya ini saya agak keluar konteks sedikit, ilustrasinya saya pakai rumah tangga. Ilustrasinya ya, tapi dalam konteks kalau ada berselisih maksudnya, bukan di pengadilan ya. Bukan selisih yang di luar ya, tapi yang mungkin di dalam aja, di rumah tangga kok ada selisih. Ya kita lihat ya, kalau misalnya ada selisih, kita bisa terjadi sesuatu ini. Kita mesti lihat, pasti ada dua-dua salah. Ya, ada salahnya. Kadang kita ya, kalau misalnya kita selalu merasa saya paling benar, dia yang salah, pasangan kita yang salah, maka sikap kita mungkin ya kita akan menaruh diri mungkin ya, jadi akhirnya over. Bukan tidak boleh menunjukkan kamu salah, kebenaran harus ini. Itu ada porsi. Tapi harusnya firman Tuhan itu boleh menerangi kita sehingga kita menempatkan diri dua-dua. Lihat firman Tuhan bilang apa. Nah, di dalam bagian ini kita nanti boleh membawa hati ya. Saling apa? Yang salah harus mengaku salah.
Ya, kalau memang salah satu pasangan bersalah kepada pasangannya, ya memang dia harus kembali ke jalan yang benar. Ya, tetapi kalau misalnya dengan sikap yang kemudian kita juga lakukan itu ya, maksudnya semua mau ego, ya akhirnya terjadi konflik lebih besar. Itu ya. Nah, jadi di dalam bagian ini sebenarnya firman Tuhan sudah mengatur dengan baik sekali. Khususnya di dalam konflik pasangan itu Tuhan bilang harus begini, suami kamu adalah kasih tahu kepada istri-istri ya, suami ini adalah kepalamu ya, kamu mesti tunduk, hormati dia ya, mesti tunduk sama dia. Kemudian suami kamu mesti mengasihi istri. Nah, ini sudah diatur dengan baik. Ya, di dalam bagian ini kita bisa lihat peran masing-masing. Ya, jadi berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh mengkoreksi setiap diri kita terlebih dahulu. Ya, bukan kemudian pokoknya saya mau menang, akhirnya kalau udah posisi gini berarti nggak mau submit karena tahu kalau nanti bawa di dalam kebenaran firman Tuhan, dua-dua harus melihat ya bagaimana ya bisa melihat dengan baik dan bagaimana menyelesaikan dengan baik gitu ya. Ya, maka di dalam bagian ini ya nggak mau, saya mau pakai cara ya, saya mau menunjukkan diriku, I am. Ya, padahal sebenarnya di dalam kitab suci kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam perjanjian lama Tuhan waktu mengenalkan diri kata kepada waktu Musa tanya, "Siapakah engkau?" Kalau orang-orang Israel tanya, "Yang utus aku siapa?" Tuhan bilang kan, "Aku adalah aku," gitu ya. I am that I am. Who sent you? Gitu ya. I am that I am. Jadi ini menunjukkan sebenarnya I am itu harusnya yang I besar itu harusnya Tuhan. Jadi dalam apapun juga dalam kehidupan perselisihan yang terjadi kita mesti lihat ayo kembali pada Tuhan. Kalau ada satu masalah terjadi ya kita harus kembali. Ya, bagaimana melihat hal ini di hadapan Tuhan. Nah, waktu ini kita berarti mensubmitkan diri kita atau menaruh diri kita di dalam satu ordo yang benar. Allah di atas, saya di bawah. Ya, kalau di dalam kondisi relasi sekarang saya sesama anak-anak Tuhan, sesama umat Tuhan, ya kita lihat di dalam kerangka ini sama-sama lihat yuk di dalam terang firman Tuhan bagaimana seharusnya. Oke ya, jadi kita bisa lihat ini ada biblical worldview yang sangat berbeda sekali dengan apa namanya ini worldly worldview dalam hal ini. Ya, jadi kita bisa belajar bagaimana Paulus boleh mengingatkan kita ya. Kemudian kita lihat sama-sama ya. Paulus kemudian memberikan teguran kepada mereka. Jadi ini jelas ya karena mereka sudah mau cari kemenangan atau menyelesaikan konflik atau bahkan katakanlah mencari keadilan lah ya di luar bukan di dalam gitu ya. Di luar. Padahal mereka orang percaya dicari kepada orang yang tidak percaya. Ya. Nah, gini dikatakan kepada mereka ya. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Ini jelas sekali. Ini teguran Paulus keras. Apabila dikasih Tuhan. Ini sangat keras ya. Ini untuk memalukan kamu. Ini tujuannya jelas loh. Untuk memalukan kamu. Ya, itu sudah tidak benar. Karena kamu harusnya tidak ke sana. Kamu mestinya kondisi ini kamu harusnya lihat. Kamu loh orang-orang yang seharusnya sudah dibenarkan Tuhan. Sudah menerima keadilan dari Tuhan. Ini adalah kumpulan orang-orang ini. Seharusnya kamu di dalam ini selesaikan. Tapi kalau kamu cari di luar, nah orang-orang yang sudah sesama ini cari di luar, nah dikatakan sebagai teguran ini untuk apa? Untuk memalukan kamu. Ya, sampai seperti itunya kah kamu melihat hal ini, gitu ya? Sampai seperti kamu nggak menyadari hal ini, gitu ya? Tidakkah kamu bisa mengurus perkara saudara-saudara seiman ini, ya? Nah, jadi kita lihat di sini ada satu hal yang mungkin menegur kita juga di dalam seluruh mungkin kehidupan kita kalau ini mungkin secara komunal ya. Nah, bagaimana kalau ada satu konflik terjadi atau mungkin ada permasalahan di antara jemaat Tuhan, mari kita sama-sama ya di dalam firman Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, keadilan, kasih juga ya di dalamnya kita dituntun ya oleh apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain justru pada orang yang tidak percaya? Jadi isinya jelas di sini ya di bagian ini. Jadi ini Paulus tidak membiarkan teguran dengan keras. Jadi sama ya, tadi yang pertama itu juga ditegur keras, yang kedua juga ditegur dengan keras. Jadi ini dua hal yang juga boleh dikaitkan kalau dalam satu kerangka ini itu boleh dikaitkan. Makanya saya tidak hanya memberikan judulnya sex issue, tetapi di dalamnya ada kekudusan hidup. Jadi artinya ya,
kita sebenarnya sudah dibenarkan, sudah dikuduskan. Jadi jangan, kita kan kudus itu kan sudah di-separate. Ini sendiri, ini milik Tuhan. Jangan lagi campur dengan dunia. Dalam bagian ini sebenarnya pada saat kita, saya cari aja kebenaran di orang yang belum percaya. Ini sebenarnya pada saat yang sama sudah tidak kudus. Sudah tidak kudus. Karena kudus seharusnya kita menyadari hal ini. Ya, sampai hal ini. Nanti kita lihat, Paulus akan memberikan satu penjelasan kepada jemaat di sana, kita boleh belajar. Ya, belajarnya kita akan lihat bersama. Paulus akan masuk lagi lebih detail ya, lebih jelas itu di dalam berikutnya. Nah, perhatikan di sini ya. Ini Paulus mengatakan begini, adanya sajak perkara, jangan kan ngomong itu menyelesaikan. Jangan bicara menyelesaikan perkara. Dibilang ada perkara saja, sudah ada perkara di antara kamu, itu kamu sudah kalah. Ya. Ini cara apa ya? Solving the problem. Kita kok solving the problem kalau ada konflik, solvingnya gimana? Kalau dunia yang kuat yang menang. Bahkan kadang seringkali kalimat itu yang dikeluarkan begini. Saya benar, Pak. Ini orang benar memang. Ya, maksudnya dia tindakannya tidak salah. Saya benar, saya tidak melakukan. Kalau orang itu kuat, kalimatnya begini. Benar atau salah urusan nanti buktikan di pengadilan. Itu benar terjadi loh. Nah, kok buktikan di pengadilan? Kalau pengadilan bilang yang benar salah, berarti apakah keputusan pengadilan itu adalah keputusan yang benar? Nah, ini kita mesti refleksi, kita pikir baik-baik. Ya, jadi ada perkara saja sudah kalah. Nah, ini solving the problemnya itu Paulus kasih tahu enggak tunggu nanti lah ya. Ini loh ada problem ini sudah kalah. Kenapa kok sudah kalah? Enggak akui saja ya sudah. Aduh apa namanya? Kan sudah rugi, sudah kalah. Ya. Kenapa kamu enggak lebih suka menderita? Nah, ini solving problemnya beda ya. Ini banyak kadang ya kalau kita lihat sepertinya kadang-kadang kita merasa ini masa cocok ya, kok begini ya. Ya, coba kita renungkan ya. Ini pertanyaannya, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi solving the problemnya gimana? Dengan kata lain mestinya ada perkara sudah tahu itu, kalau sadar sudah stop. Dua-dua. Begitu stop, sudah tahu. Tuhan bawa ke hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan ampuni saya. Si A ngomong ampuni saya. Si B yang berperkara dengan si A, Tuhan ampuni saya. Dan selesai. Dua-dua dirugikan, pasti ada yang dirugikan. Bagaimana nanti mencapai itu nanti kita bisa lihat. Kalau sudah di dalam Tuhan itu, kondisi ini, saya kira ya, itu yang paling indah. Ini Paulus memberitahu kepada kita ya sebagai umat Tuhan ya. Alkitab menyatakan kepada kita ya. Roh Kudus menyatakan melalui tulisan Paulus adalah firman Tuhan kasih tahu kepada kita. Ya bukan sampai nanti itu seperti apa urusannya. Kalau dilihat saya panjang apa itu pengadilan tingkat 1, tingkat 2, Mahkamah Agung dan seterusnya, nanti siapa yang menang itu baru. Enggak, ada perkara saja sudah kalah. Jangan bicara sampai menang ya, sudah ada aja kalah. Jadi di sini dilihat ya sebagai dengan kata lain juga berarti ya kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya kita belajar untuk apa? Ya, untuk juga di dalam bagian ini kalau kita pakai istilah mungkin cerdik ya, atau kita lihat itu ya kita harus melihat dengan baik, berlaku dengan hati-hati dalam seluruh hidup kita. Karena begitu konteksnya kita ya, misalnya ada sesuatu perkara, nah di situ kita juga sebenarnya sudah dirugikan. Dan Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk melihat hal ini. Ya, bukan untuk bertengkar lagi. Ya sudah, bagaimana stop, bagaimana kemudian sama-sama minta ampun di hadapan Tuhan dan bertobat. Ya, ini juga sebenarnya ada satu hal yang demikian. Nah, kita lihat ya, apakah ini adil? Nah, saya tidak lanjutkan dulu. Saya mau diskusi. Silakan. Siapa yang mau beri pendapat? Adil nggak? Siapa yang mau mulai? Silakan. Coba ya. Ya, enggak apa-apa, silakan.
kalau kita pakai kacamata dunia ya pasti itu yang adil ya. Tapi kalau pakai kacamata, maksudnya ya itu yang semua mencari ego, berarti ujung-ujungnya nanti ego kita yang saling beradu. Jadi ya itu konflik tadi yang sampai di pengadilan. Tapi kalau pakai apa aturannya Tuhan, pakai hukum kasih itu ya berarti maksudnya sama-sama rugi tapi ada kasih di dalamnya, itu yang menjadi ciri khas itu ya jemaat. Maksudnya dari situlah orang tahu kelihatan kita itu murid Tuhan. Mungkin itu ya. Oke, thank you buat pendapatnya Pak Richard ya. Jadi kalau gini anak Tuhan sudah dirugikan ya, enak. Kalau misalnya begini sesama anak Tuhan, kita bicara begini, ada orang bilang gini, adil nggak? Waduh Pak, saya jadi anak Tuhan berarti mesti siap-siap rugi nih Pak. Kalau ada perkara bagaimana ini? Oke, itu pendapat Pak Richard. Oke ya, nggak apa-apa, kita ya, Pak Richard sudah memberi pendapatnya. Sekarang saya minta rekan-rekan lain, silakan. Siapa yang mau lanjut? Silakan, siapa saja, monggo. Ada? Ayo, nggak usah saling menunggu, langsung aja. Siapa yang ingin langsung mem-sharingkan boleh. Adin. Nggak ada? Nggak apa-apa, ayo. Saya, Pak. Oh ya, silakan Ibu Endang. Ya, kalau menurut saya sih ya nggak adil ya. Nggak adil ya? Ya, cuman ya sudahlah ngalah gitu ya. Wah, ini agak pesimis ini. Bobat ya apa ini ya? Sudahlah ngalah. Iya, itu ya kira-kira ya, Bu Endang ya. Daripada ribut terus sampai ke pengadilan, bukankah nanti kekalahannya mungkin bisa lebih besar. Jadi kalau rugi-rugi sedikit ya sudahlah. Gitu ya. Jadi ini kalau ini agak praktis ya. Mungkin ini Bu Endang, ibu rumah tangga, jadi lihatnya sudahlah ribut-ribut mari gitu biar nggak rugi lebih banyak gitu ya. Oke, thank you buat pendapatnya. Ayo rekan-rekan lain silakan. Pak, saya mau bertanya, boleh nggak? Oh, ini bertanya balik ya. Mau minta? Iya boleh. Saya tadi tanya, ini bertanya balik. Silakan, apa Pak? Iya, karena pertanyaan saya akan menjawab pertanyaan Pak Rusli. Oh gitu ya. Iya, asik ya Pak ya. Ayo, silakan. Saya mau tanya gini Pak. Tadi kan dikatakan kita tidak mencari atau membawa kasus itu atau minta penilaian dari orang luar gitu ya. Berarti kan kita dianjurkan untuk minta penilaian dari orang dalam. Nah, orang dalam ini di sini siapa, Pak? Pendeta kah? Majelis kah? Jemaat biasa kah? Siapa, Pak, itu orang dalam? Nah, jadi berarti kan ada satu penengah. Paulus anjurkan kita kan supaya jangan bawa keluar. Kalau jangan bawa keluar berarti kita harus di dalam. Berarti di dalam siapa Pak yang harus menjadi penengah? Pertanyaan saya satu Pak. Nanti kalau Pak Rusi sudah jawab, saya akan tanya lagi berikutnya. Thank you Pak. Ya, oke. Ya, thank you buat Korisal ya buat bertanya. Jadi kalau kita lihat di sini dari apa yang dijelaskan Paulus dalam hal ini, dia mengatakan di sini kepada orang-orang kudus ya. Di dalam bagian ini adalah orang-orang percaya yang di dalam kondisi ini berarti dalam satu jemaat Tuhan di sana, mereka yang dipercaya ya secara khususnya adalah orang-orang yang sudah percaya, dan mereka yang boleh dikatakan nanti kalau kita lihat di dalam bagian lain tentunya ya, di dalam bagian yang kita baca hari ini itu tidak dituliskan. Paulus mengatakan bahwa ini kepada siapa, cuma ditulis kepada apa namanya, di situ adalah orang-orang kudus, orang-orang benar. Jadi artinya jemaat di sana. Ya, tapi di dalam tulisan-tulisan atau pengajaran Paulus yang lain, Paulus melihat pentingnya adanya yang namanya satu ini ya, orang-orang yang menggembalakan di sana, ya termasuk di dalamnya nanti di situ tentu ada semacam ya mungkin gembalanya lah, pendiri jemaat lah, diaken lah dan seterusnya, yang memang harus orang yang bisa dipercaya. Ya, orang-orang yang dipercaya hamba Tuhan. Nah, ini pasal 4 sebenarnya hal ini didahului pasal 4. Kalau kita lihat di sana Paulus sudah bicara soal bagaimana sih sebenarnya bicara soal hamba Tuhan itu seperti apa. Nah,
Hamba Tuhan di situ kita bisa lihat kalau di dalam kerangka yang lebih sempit itu ya hamba Tuhan dalam arti pendeta atau yang mengembalakan itu ya hamba Tuhannya. Nah, tapi bisa juga di dalam bagian ini kita lihat sebagai satu kumpulan orang percaya yang memang itu mereka hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh menggembalakan sebuah jemaat. Nah, di sana adalah dikatakan adalah kalau Tuhan sempat dilihat itu orang-orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya. Dan di dalam syarat-syarat bagian lainnya itu disebutkan orang-orang itu seperti apa. Nah, mungkin saya cuma bisa jawab sampai di bagian ini. Korisa, silakan. Lanjutkan. Oke, Pak. Kalau begitu berarti kalau saya sebagai jemaat, saya mau minta masukan, begitu ya. Pada waktu saya berselisih dengan orang lain, apakah itu adalah kewajiban bagi hamba Tuhan, gembala, penatua, diaken, atau siapapun itu, untuk menerima saya? Atau penatua, diaken, majelis, hamba Tuhan, gembala sidang, bisa memilih untuk ketemu saya atau tidak? Ya, saya kira dalam bagian ini jelas Paulus memberikan hal ini untuk boleh ini apa namanya datang ya berselisihan ini siapa yang berselisih dengan siapa ya ini datang dulu ya sama sesama orang percaya dalam lingkup ini ya datang untuk boleh mendiskusikan atau boleh men-sharingkan apa permasalahannya kira-kira bisa saya kira itu setuju. Oke, jadi berarti saya pertajam kalimatmu, Pak. Berarti adalah hak saya untuk diterima dan adalah kewajiban Pak Rusli untuk menerima. Bisa diterima nggak statement saya itu, Pak? Saya mungkin bisa melihat hal ini itu sebagai konsep begini ya. Kalau kita masuk di dalam konsep hukum, kan pakai hak dan kewajiban ya. Ini hak saya, dan ini merupakan kewajiban. Ya, saya sih mungkin kalau mau di bagian itu dipertegas bisa lah, it's okay lah ya. Jadi, tapi di dalam hal ini mungkin saya lebih melihatnya itu adalah memang menjadi satu panggilan ya daripada orang-orang kudus satu jemaat Tuhan untuk boleh memikirkan atau untuk boleh dengan sungguh-sungguh ya kalau ada problema apa di dalam penggembalaan itu di dalam seluruh kehidupan jemaat itu ayo selesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Gitu, Pak Rizal. Oke, Pak. Thank you. Nah, sekarang saya mau tanya tadi ada pertanyaan tentang orang yang tidak adil tidak bisa masuk kerajaan surga. Tadi saya baca sepintas sepertinya gitu kalimatnya. Tapi saya yakin pasti Pak Rusi sudah mengerti maksud saya. Tadi saya lihat di layar ya Pak Rusi share itu. Nah, pertanyaan saya sekarang begini, Pak. Kalau saya melihat ada ketidakadilan dalam gereja, saya tutup mata terhadap ketidakadilan itu. Apakah saya termasuk orang yang melakukan ketidakadilan? Jadi saya mungkin kasih contoh lebih eksplisit lah. Saya hamba Tuhan, saya gembala sidang, saya penatua, saya diaken, saya guru sekolah minggu, saya aktivis, atau saya jemaat yang lebih dewasa lah. Entah dalam pengertian usia yang lebih tua, entah dalam rohani yang lebih dewasa. Terus saya melihat ada ketidakadilan. Tapi saya tutup mata. Apakah kalau saya pakai Korintus ini untuk menilai, Pak, apakah saya termasuk dalam kategori orang yang tidak adil? Atau saya bisa dianggap sebagai orang yang, oh enggak apa-apa Pak Rizal, Anda tutup mata, no problem. Anda tidak masuk dalam kategori itu, Pak. Oke, ya, kita sekarang coba saya mungkin lebih tanya kembali ya. Jadi dalam arti ini kita mesti lihat dalam konteks ketidakadilan, ya, ketidakadilan yang dipakai tentu di dalam bagian hal ini itu adalah kaitannya dengan ini ya, yang dimaksud oleh
Pak Rizal tadi, ketidakadilan ini mungkin lebih sifatnya apa? Terhadap sebuah perkara, gitu kan ya? Ada masalah, ada problema, atau bagaimana? Ketidakadilan di sini maksudnya gini, saya merasa diperlakukan tidak adilnya itu di dalam ranah kaitan dengan konflik ya, atau kaitan dengan dosa, atau dua-dua. Kalau saya punya pansus sih sebenarnya begini Pak, saya tidak mengatakan saya mengalami ketidakadilan, bukan. Jadi poin saya bukan di situ. Yang saya mau soroti adalah sikap orang yang tidak peduli terhadap ketidakadilan. Nah, sikap orang yang tidak peduli ini bisa nggak saya sebut dia sebagai orang yang tidak adil? Karena pada waktu dia melihat keadilan diinjak-injak, dia tutup mata. Nah, orang yang sikapnya kayak gini nih, apalagi kalau dia pemimpin dalam gereja, nah, orang-orang seperti ini, boleh nggak saya sebut sebagai orang yang tidak adil? Dan kalau tadi kita merujuk kepada Korintus yang tadi, dia tidak masuk kerajaan surga. Begitu, Pak. Ya, jadi ini memang nanti kita mesti lihat ya. Tapi kalau saya anggap saja begini ya, konsep ketidakadilannya memang tidak adil ya, sesuai dengan ketidakadilan nyatakan dalam kitab suci. Berarti di dalam hal ini ya bisa dikatakan demikian ya. Jadi kalau kita menutup mata terhadap ketidakadilan ya berarti kita sebenarnya tidak peduli ya. Kita maksudnya ya sama toh, seperti itu sebenarnya sama saja dengan mengatakan misalkan kalau saya tahu ya orang ini tersebut semestinya adalah harus, maksudnya dia saya tahu dia berbuat dosa tetapi saya sembunyikan dia dan saya tidak menegur dia, nah itu sama saja saya sudah berdosa ya. Jadi dalam bagian ini saya sih setuju ya. Jadi kalau memang itu adalah sesuatu ketidakadilan yang terjadi dan kemudian kita menutup mata akan hal itu ya, atau makan orang kita melihat juga oh ini juga dibiarin ya di dalam bagian itu. Nah, saya kira kalau ketidakadilan yang terjadi itu memang sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kitab suci, maka di dalam bagian hal ini kita bisa mengatakan ya memang berarti orang tersebut mungkin ya dia tidak peduli akan adanya kebenaran yang mau ditegakkan gitu ya, yang harus diperjuangkan ya, atau dia tidak peduli lah, tidak punya hati untuk itu. Dengan kata lain boleh dikatakan ya berarti ya tanda tanya ya sebenarnya apa yang diperjuangkan, kira-kira begitu. Oke Pak, thank you Pak. Ya. Pertanyaan saya sudah dijawab. Tadi pertanyaan Pak Rusli apa Pak? Bagaimana kalau kita diperlakukan kan tidak fair. Apakah berarti, Anda rugi kalau ya, Anda mengalah, kira-kira begitu Pak ya? Ya kan tidak fair dong, gitu loh. Maksudnya kan dua-dua mesti kondisinya itu kan kalau bicara soal konflik kan berarti dua-dua sudah harus kalah. Dua-dua sudah harus kalah. Jadi di dalam bagian ini kira-kira bagaimana? Tidak fair atau tidak fair? Tidak fair dong. Gitu, ya Pak. Menurut kalau saya definisikan adil Pak ya. Saya definisikan adil itu yang namanya adil adalah kalau Anda mendapatkan apa yang patut Anda dapatkan, maka itu saya sebut adil. Jadi kalau ada bunuh orang, yang patut buat pembunuh adalah misalnya kayak hukuman 30 tahun. Ya, begitu lu dapat 30 tahun, saya anggap itu adil. Bunuh orang, Anda cuma dapat hukuman 2 bulan. Berarti Anda tidak mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan, maka itu tidak adil. Nah, saya definisikan ini, saya kutip sebenarnya definisi dari Aristoteles. Aristoteles mendefinisikan keadilan itu seperti itu. Tapi kalau kita lihat Alkitab tidak mendefinisikan keadilan seperti yang Aristoteles ngomong. Kalau Tuhan pakai definisi Aristoteles untuk ukur kita, matilah kita semua. Kita tidak akan selamat begitu. Dan Tuhan tidak bisa disebut Tuhan yang adil. Karena saya berdosa, tapi saya tidak mendapatkan apa yang pantas saya dapatkan. Tuhan tidak berikan itu kepada saya. Kebetulan Nikros kan kuliahnya hukum, Pak. Saya ada tanya dia, bisa nggak kamu bunuh orang, terus waktu lu ditangkap, mau dijatuhi hukuman mati, saya gantikan. Saya bapakmu kan. Saya sayang kamu, saya nggak mau kau dihukum mati. Saya switch. Saya bilang sama hakim, gue ganti dah, gue yang mati, jangan anak. Boleh nggak? Si Cross bilang nggak boleh, secara hukum nggak boleh. Kalau saya yang bunuh, ya saya harus dihukum. Karena hukum itu
fungsinya harus ada efek jera. Oleh karena itu yang melakukan itu, dia yang harus dihukum. Nah, kalau kita pakai definisi keadilan versi manusia, ya begitulah. Kesimpulan Pak Rusli tadi itu seperti itu. Tapi sayang sekali, Alkitab tidak ajar kita begitu. Tuhan tidak mendefinisikan keadilan seperti itu. Maka dari itu kita harus belajar seperti yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi kalau misalkan saya harus dirugikan, dan dengan saya dirugikan maka kita berdua bisa akur, saya berdasarkan Alkitab ya saya harus pilih itu, dan itulah adil. Nah, pada waktu kita mulai mungkin waktu kita harus mengambil keputusan untuk mengalah atau menerima kerugian itu, mungkin kita dalam hati bergumul. Kita tidak terima gitu loh, pukang jeng, gitu kan, bokamguan kok enak, gitu kan ya, iya kok enak. Nah mungkin kita bisa pakai teladan yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana Dia mengampuni kita kan. Seperti yang saya tempo hari pernah share, bagi saya pada waktu Tuhan mengatakan Dia mengasihi saya, kasihnya yang paling besar itu bukan pada waktu Dia mati di atas kayu salib, tapi pada waktu Dia mau ampuni saya. Itu bukti yang paling besar. Karena Kristus bisa saja mati di kayu salib. Tapi kalau Dia mati dan Dia tidak jalani itu sempurna tanpa cacat seperti yang Bapaknya mau, contoh ya, waktu Dia dikasih minum anggur, Dia kesakitan. Si orang Romawi ambil cucuk, dimasukin anggur ke dalam mulut. Begitu Dia masuk mulut, Dia rasa itu ada murnya, langsung Dia muntahkan, Dia buang keluar. Nah, mur itu memang dicampur dengan anggur supaya kalau kita kesakitan, kita minum itu bisa membantu mengurangi rasa sakit. Nah, Tuhan itu sampai buang keluar. Kenapa Dia harus buang keluar? Karena kalau rasa sakit yang Dia rasakan itu berkurang 1 titik aja, kematiannya di kayu salib tidak sempurna. Jadi, maksud saya, kalau cuma sekedar mati toh, kita tidak selamat gitu. Kalau Tuhan coba, ya gue disalib dah, ya udah gue disalib ya udah kan, ya udah salib lah, sudah selesai ya udah gue mati. Tapi Dia melakukan itu dengan tidak sempurna seperti yang Bapaknya mau, maka kita tidak selamat. Jadi saya pikir itu satu contoh yang kita bisa belajar gitu. Pada waktu kita merasa kita diperlakukan dengan tidak adil, itu karena kita pakai definisinya manusia. Kalau kau pakai definisi Alkitab, kau akan bingung. Karena memang Tuhan Alkitab memang, makanya itu kan Paulus bilang Alkitab itu salib itu dipandang kebodohan. Kamu itu tolol. Lu mau pakai logika Kristen, ya kau tolol lah, bro. Ya memang benar. Lu pakai logika Kristen, kau pasti tolol. Itu mutlak, nggak usah diragukan lagi. Jadi ya saya kira seperti itu Pak Rusdi. Kalau Pak Rusdi tanya saya, adil tidak? Ya memang harus begitu Pak. Dan itu adil. Okay. Thank you Pak. Thank you. Ya, oke, terima kasih buat sharingnya. Ya, jadi saya lanjutkan lagi ya di bagian ini sambil nanti kemudian memberikan kita punya bagaimana Paulus boleh memberikan pengajaran kepada kita semua ya. Saya share screen kembali. Oke. Ya, jadi tadi kita sampai di sini. Is it fair? Gitu ya. Apakah ini adil ya? Nah, seorang waktu saya seorang teman saya ya, dia baca dari waktu saya studi di STT ya, seorang teman saya dia dari Tiongkok ya. Dia waktu datang studi di sini, dia juga mendapatkan satu kalimat ya, pertanyaan yang sama ya. Dengan kalimat begini, sebenarnya ya, ada nggak keadilan di tengah dunia ini? Itu ditanya begitu ya. Nah, kemudian di dalam diskusi kami ya, kemudian dia juga kemudian setuju ya dengan satu kalimat bahwa sebenarnya kalau kamu mau cari keadilan ya di dunia ini ya, itu sebenarnya tidak ketemu. Dia bilang begitu ya, itu kalimat begini ya, sebenarnya kalau kamu mau cari keadilan di tengah dunia ini kamu nggak ketemu. Kamu cari dunia, maksudnya kamu pergi cari lah. Di mana? Mau pengadilan di pengadilan. Kau cari di mana? Di dunia ya, nggak ketemu.
Nah, satu-satunya keadilan kita ya, itu kita bisa menemukan keadilan. Ya kalau kita memang ada di dalam itu pilihan Tuhan. Kalau kita memang dijadikan menjadi anak-anak dan di dalam Tuhan saja, kita boleh menemukan keadilan yang sesungguhnya, meskipun kita diperlakukan tidak adil. Nah, orang yang tidak adil itu kalau dia tidak bisa, orang yang diperlakukan tidak adil itu ya, itu kalau dia tidak bisa terima kondisi dengan baik, itu bisa menjadi orang yang nanti terganggu, dia punya psikis, dia punya kejiwaan dan seterusnya. Ya, tapi kalau dia boleh melihat hal ini dengan benar, dan bagaimana dia boleh melihat Allah, ya di dalam Yesus Kristus, itu keadilan itu dia boleh temukan, dan dia percaya akan, perhatikan ya, pengadilan Tuhan. Dia percaya akan pengadilan Tuhan, maka di sana dia resolve. Dia akan menerima semua itu di dalam apa? Bukan palsu ya, tetapi justru di dalam segala ultimate itu ya. Penerimaannya, secara absolut dia boleh terima dan akan damai sejahtera, dan dia menyerahkan semuanya itu di dalam tangan keadilan Tuhan. Nah, disinilah ini menjadi kunci ya jawabannya. Nah, ini tadi kita bisa melihat ya, ini antara sesama saudara seiman. Ya. Nah, sesama saudara seiman kalau dia konflik berkaitan dengan keadilan, maka dia harus selesaikan dia. Coba cari ya, menurut Paulus di sini firman Tuhan mengatakan bahwa pertama kali ya, nggak ada yang kedua sih, ya harus cari selesaikan di dalam. Cari orang-orang yang di dalam saudara seiman ya, yang boleh bagaimana menangani ya perkara ini. Nah, tapi bagaimana kalau yang terjadi dengan orang yang tidak seiman? Ya. Di sini kan tidak ada. Tapi bagaimana kalau terjadi tidak saudara seiman? Kalau tidak saudara seiman, dia pasti akan cari sama yang tidak seiman. Betul nggak? Pasti toh. Ini kita secara ini ya, kita agak expand ya pemikiran ini ya, berdasarkan dulu yang di dalam yang Paulus katakan. Kalau masalahnya ini yang cari masalah itu adalah orang yang tidak seiman, dia pasti cari, dia bawa kepada yang tidak seiman. Nah, bagaimana kita sikap kita? Ya, kondisi ini kan nggak mungkin bisa dipasuk. Ayo kamu ke sini, dia kan pasti tidak mau. Nah, pada posisi ini kita tetap menyerahkan kepada pengadilan Tuhan. Bagian yang kita bisa lakukan di dalam bagian ini adalah kita tetap berharap kepada Tuhan. Jalan yang kita berdoa, Tuhan buka jalan bagaimana. Tapi tetap dengan satu sandaran, kita kerjakan sesuai dengan apa yang firman Tuhan guidance kita. Bagaimana bertindak. Ya, kita tidak mengikuti jalan yang berbelit-belit, tapi sesuai dengan perintah-perintah Tuhan kita lakukan, apa yang menjadi bagian kita dengan tanggung jawab. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan boleh pimpin kita. Nah, kalau dibilang pada akhirnya kalau kalah bagaimana? Kita lihat Alkitab banyak sekali orang yang benar, tapi boleh dilihat dalam kacamata dunia kalah. Betul enggak? Tapi mereka semua di hadapan Tuhan menang. Nah, sekali lagi ya, kita bisa lihat ya. Di dalam bagian ini, kita harus kembali ya, kita lihat, kita percaya nggak kepada Allah yang akan mengadili segala sesuatu. Nggak ada segala sesuatu tidak diadili. Termasuk kita loh. Jadi semua ingat, termasuk kita, termasuk saya. Kita pasti semua diadili. Dan penghakiman Tuhan itu semua pasti adil. Kalau kita nggak bisa lihat ya, di dalam dunia ini, apakah kita percaya bahwa Tuhan tetap adalah Allah yang adil. Dan dia akan menyatakan atau membenarkan kita di dalam waktu ini. Ya, bagi saya ya, satu promote ya, Tuhan yang keluar mengatakannya, inilah hambaku yang baik dan setia. Nikmatilah seluruh kebahagiaan yang disediakan kepadamu. Saya kira ya, kalimat itu kalau muncul dalam diri kita ya, meskipun di dalam seluruh hidup kita di dunia ini, kita diperlakukan tidak adil ya oleh banyak orang di dunia ini. Tapi kalimat itu muncul, maka saya kira itu sudah lebih dari segala sesuatu. Ya, itu adalah perkenanan Tuhan yang boleh mengatakan, kau hambaku yang baik dan setia. Ya, aku sangat mengasihimu, aku berkenan kepadamu. Saya kira itu semua. Itu adalah satu keadilan yang paling puncak yang dinyatakan oleh hakim yang paling adil. Hakim yang adil ya, dia tidak ada ketidakadilan dalam dirinya. Hakim yang adil menyatakan segala sesuatu. Ya, dan bahkan ya, bagi orang-orang yang mungkin memperlakukan kita tidak adil ya, itu Tuhan pasti akan menuntut semuanya dalam diri mereka. Ya, nah, kalau kita bisa melihat, yaitu mungkin Tuhan kasih kita lihat. Tapi kalau kita tidak bisa lihat, jangan sampai mengecilkan hati kita. Ya, saya mungkin mau
bagian ini saya tutup sampai di sini ya untuk jawabannya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya adalah Paulus mengingatkan mereka. Jadi dia di sini ya. Sekali lagi ada satu teguran lagi yang dinyatakan dengan keras ya. Atau tidak tahukah kamu gini ya. Ini kata Paulus ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi di dalam bagian ini Paulus mengingatkan sekali lagi ya, semua bagian ditutup dengan ada problem dan bagaimana melihat problem dan bagaimana kemudian ada teguran yang diingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus ini. Ya, jadi dikatakan ini, lihat jangan main-main. Ya, mari kita lihat, kita bukan lagi orang yang ini kondisi di dalam Korintus kita boleh lihat ya. Mereka di sana langsung dengan sangat dekat di dunia mereka, semua lingkungan mereka adalah benar-benar yang tidak mengenal Allah. Dan kita juga boleh lihat kondisi kita sekarang hari ini juga demikian. Ya, di sekitar kita atau kita juga berada dalam kondisi yang demikian. Ya, dunia kita juga ada dunia yang juga banyak mereka yang belum mengenal Allah gitu ya. Tapi kita tetap harus hidup di dalam apa yang Tuhan atur dan disitulah kita hidup di dalamnya. Ya, dan kita enggak mau lagi mengikuti hal seperti itu dan kita tahu kerajaan Allah ya, hidup kita, bagian kita di dalam kerajaan Allah itu lebih penting dari segala sesuatu, termasuk mencari keadilan di tengah dunia. Ya, memang ini kadang kalau tadi dari kalimat daripada Pak Rizal, mungkin kita rasa tidak adil, tetapi Tuhan mau kita demikian. Kalimat daripada Pak Richard ya, mengatakan bahwa ya sama, dunia mungkin merasa begitu. Ya, kita bisa lihat bersama-sama di sini. Ini adalah satu status yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bukan orang-orang yang sebenarnya bisa adil. Tapi kita adalah orang-orang yang bukan bisa benar. Tapi kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita diberikan keadilan kepada kita. Ya. Nah, pada saat kita boleh menangani misalnya konflik yang terjadi di antara saudara-saudara seiman kita, itu juga bukan karena hikmat kita, tetapi semua kembali kepada apa yang bagaimana firman Tuhan boleh pimpin kita. Semua pihak yang konflik dipimpin oleh firman Tuhan dua-dua. Mari belajar bagaimana Tuhan. Karena dua-dua pada saat terjadi mesti sudah kalah. Tidak boleh ada rasa, ini berarti maksudnya tidak boleh rasa semua diri sendiri paling benar. Kecuali dalam bagian ini firman Tuhan itu sudah affirm kita. Ini benar. Nah, jadi makanya saya bilang, dalam bagian ini firman Tuhan paling penting yang mengguidance kita semua. Dan kita harus rendah hati, ya, Roh Kudus pimpin kita, firman Tuhan menjadi patokannya, bukan ini ya, patokan itu bukan di luar firman Tuhan, gitu ya. Nah, bukan kemauan saya dan pendapat saya atau mungkin keinginan saya, tidak. Tetapi bagaimana firman Tuhan melihat dan bagaimana kita mau dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus pasti akan memimpin dan menggerakkan kita, karena kita adalah umatnya. Ya, jadi di sini Paulus memberikan reminder. Perhatikan ayat yang ke-11. Ini penting sekali. Ya, ini di slide saya punya kursor nggak bisa gerak, nggak apa-apa ya. Sebentar. Dan beberapa orang di antara kamu, 6:11 ya, beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Perhatikan ya. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan dan telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Jadi perhatikan di sini. Ini Paulus ingatkan pada akhirnya, perhatikan, itu tidak bawa manusia itu, supaya kamu itu menjadi orang-orang yang punya moral baik. Itu bukan alasannya, bukan sebabnya. Ya, bukan juga menjadi alasannya itu. Berhenti pada titik moral. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa kamu itu loh, sekarang itu sudah dibenarkan, dikuduskan di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kamu di atas kayu salib, menggantikan ya seluruh upah dosa itu ya. Nah, sekarang kamu harus kembali hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi ini yang menjadi satu kunci penting di dalam kehidupan kita. Ya, kalau Tuhan yang pimpin, maka semua tidak ada yang tidak mungkin. Ya, boleh ikut saya, boleh ngomong di rumah masing-masing aja. Kalau Tuhan yang pimpin, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, 1, 2, 3. Kalau Tuhan yang pimpin, tidak ada yang
tidak mungkin. Nah, jadi kita bisa lihat ya kadang-kadang bagi kita mungkin sulit, tapi kalau Tuhan, kita percaya semua pimpinan Tuhan dan kita mau submitkan diri dalam pimpinan Tuhan. Jalan betapa sulit, betapa apapun, pasti itu mungkin terjadi, pasti mungkin dilaksanakan. Ya, jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan belajar dari ini firman Tuhan. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus dalam bagian ini, kita boleh sama-sama lihat. Yuk, kita sesama anak-anak Tuhan, mari kita memperjuangkan yang namanya kekudusan hidup. Ini secara komunal ini ya. Kalau bagian percabulan tadi mungkin kita bisa lihat itu personal. Personal, jadi bagaimana ini urusan saya kok, kamu nggak usah ikut-ikut, saya tanggung-tanggung sendiri. Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai satu gereja Tuhan, Paulus sebagai hamba Tuhan mengingat keras, nggak bisa loh, kamu harus kudus. Kalau tidak, kamu nggak benar-benar, ya kamu berarti bukan believer, you unbeliever. Maka seluruh believer nggak usah gaul sama dia. Nah, ini adalah satu ketegasan. Nah, kemudian secara komunal, ini indah. Jadi seluruh umat Tuhan, itu mari kita sama-sama. Nah, seringkali gereja mungkin banyak sekali ribut ya, masalah dan seterusnya. Itu saudara seiman, kemudian tidak setuju ini, tidak setuju itu, kontok-kontokan ini dan segala. Karena pendapat pribadi, ya, maka harus di-guidance sama firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan lihat? Bagaimana firman Tuhan bicara? Dan sikap kita seperti apa? Mana yang absolut? Mana yang relatif? Mana yang harusnya kita bisa perjuangkan? Mana yang boleh maju? Mana yang mundur? Mana yang kita harus boleh kerjakan? Mana yang boleh? Mana yang tidak boleh? Semua itu harus firman Tuhan. Bukan saya. Bukan pendapat saya. Bukan pendapat siapa. Atau siapapun juga. Tetapi firman Tuhan. Dan kita dua-dua masing-masing bergumul di hadapan Tuhan. Ya, untuk apa? Semua mau melayani Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Menyatakan Yesus Kristus. Dan supaya seluruh jemaat Tuhan juga boleh bertumbuh imannya. Nah, ini adalah satu komunal. Dan bagaimana kekudusan secara komunal ini kita boleh pelihara. Jangan cari keadilan kepada orang yang di luar sana. Tapi mari bersama-sama. Kita datang dulu. Ya, ada masalah, ada apa. Coba ya kita bersama-sama boleh sebagai saudara seiman. Nah, di dalam bagian ini ya sebenarnya juga ada satu aplikasi praktisnya begini. Saudara seiman itu juga bisa begini. Kalau misalkan ada satu masalah, tidak harus sampai masalah besar, masalah yang kecil. Tapi kita lihat ini sulit ini sharingkan. Ini sulit gimana? Tapi saya tidak bisa tanggung sendiri. Tapi saya juga tidak mau cari. Saya ada teman saya tapi dia bukan orang percaya. Tapi saya punya teman, bisa di gereja ada orang. Saya dekat sama ya, bisa itu hamba Tuhan. Nah, mungkin juga bukan hamba Tuhan, tetapi mungkin saudara seiman kita yang kita percaya dia bisa dipercaya. Sekali lagi ya, bisa dipercaya, yang punya satu relasi yang baik dengan Tuhan, dia bisa dipercaya. Kita boleh sharing. Ini juga di dalam bagian ini, karena tadi Paulus mengatakan di dalam bagian ini adalah orang-orang kudus yang bisa dipercaya. Kita dalam personal yang ini boleh kita sharing. Ya, secara personalnya, dalam arti komunal juga, kita boleh sharing sama mereka. Coba tanya, bagaimana kayak gini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini bisa. Ya, nah, kita bisa lihat sama-sama. Tapi kalau mungkin ada yang sedikit lebih mulai besar, misalnya kita mau memerlukan ya, mungkin sharing atau bantuan ya untuk boleh menyelesaikan sebuah permasalahan yang cukup pelik ya, kita boleh mungkin sharingkan ya kepada orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk boleh menggembalakan ya, di mana kita boleh berjemaah ya, gereja di mana kita boleh berjemaah. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin ingatkan kita sekali lagi, ingat keadilan yang kita boleh terima semua itu ada, dan percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang kudus, dan Allah yang benar, dan kepada Dia kita percaya dan mengharapkan, menempatkan, menginginkan seluruh ya, percaya Dia yang akan membenarkan kita, yang menguduskan kita dan memberikan keadilan kepada kita. Dan Tuhan sudah melakukannya. Di mana? Saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kita yang sebenarnya itu tidak bisa memenuhi standar keadilan Allah. Kita yang melakukan ketidakadilan, Tuhan berikan keadilan. Kita yang tidak benar, Tuhan benarkan. Kita yang tidak kudus, Tuhan kuduskan. Karena Yesus Kristus. Ya, maka seumur hidup kita, mari kita terus memandangkan hati kita kepada Kristus, kita melayani Kristus, dan kita hidup boleh menuruti teladan Kristus. Oke, kiranya Tuhan memberkati. Ya, saya stop sampai di sini. Nah, minggu depan kita akan, ya 2 minggu lagi, kita akan bersama-sama, kita akan melanjutkan dengan berkaitan dengan ini ya, makanan dan minuman ya dipersembahkan kepada berhala. Nah, itu bagian lain juga dinyatakan
di kitab Korintus ini. Ya, oke, baik, saya stop sampai di sini.